Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewiyanti Rombo Karuku dengan NIM 2219014. Saya salah satu mahasiswi Universitas Kristen Wirowacana Sumba, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Berdasarkan tugas yang diberikan kepada saya mata kuliah Kapitas Selekta Sumba, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul leluhur orang Sumba. Ketika kita berbicara Sumba, Sumba identik dengan atau dikenal dengan Pulau Marapu, di mana Pulau Marapu adalah agama lokal, Pulau Cendana, Pulau Seribu Bukit, dan pada tahun 2018 di salah satu majalah di Jerman Focus Magazine menyebutkan bahwa pulau paling indah di dunia. Di sini saya tidak menjelaskan tentang alam Sumba, tetapi lebih memfokuskan pada siapa nenek moyang orang Sumba. Sebelum kita mengetahui asal-usul nenek moyang orang Sumba berdasarkan pada hasil penelitian arkeolog di situs Lambanapu, terlebih dahulu kita mengetahui bahwa asal-usul orang Indonesia menggunakan dua teori, yaitu teori Out Africa di mana ini mengenai asal geografis dan adanya migrasi pada awal manusia modern atau Homo sapiens yang berasal dari Afrika, khususnya Afrika bagian tengah. Yang kedua, teori out of Taiwan, di mana teori ini tentang migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Pulau Formosa, Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dan sampai ke Indonesia itu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Adapun penelitian tentang penutur Austronesia di Indonesia sampai ke Nusa Tenggara Timur, di mana awal tahun 2000 ia membuat program penelitian di mana awal penelitiannya itu berfokus pada studi Austronesia di Indonesia. Terus tahun 2012 juga melakukan penelitian di Flores Timur. 2015 penelitiannya di Sumbawa sampai ke Nusa Tenggara Barat, dan 2016 dan 2018 di Pulau Sumba atau lebih fokusnya di NTT. Di mana terkait penelitian arkeolog ini di situs Melolo di pada tahun 1972 dan 1990-an. Sudah pernah ada orang Belanda yang menemukan tempayan di sana. Pada tahun 2017 muncul satu artikel yang ditulis oleh Tefu dan Karwur tentang nenek moyang orang Nusa Tenggara Timur secara khusus, di mana hasil penelitiannya berdasarkan hasil uji kromosom Y. Tefu dan Karur menyebutkan awal mula nenek moyang NTT melalui perjalanan penelitian yang panjang. Contoh, di tahun 1965 adanya penelitian di Flores. Kemudian penelitian itu berkembang terus dan pada tahun 2001 ditemukan fosil manusia Homo florensiensis itu di Flores. Hal ini menunjukkan pada 750 tahun yang lalu itu sudah ada manusia yang hidup di Flores. Temuan lainnya menunjukkan bahwa budaya di Indonesia Timur sama mirip dengan budaya Pasifik. Kembali ke penelitian Tefu dan Karwur, berdasarkan hasil uji kromosom Y, terdapat 7 garis keturunan dari campuran gen dan berbagai ras, di mana itu ada Asia Timur, Taiwan, Asia Tenggara, Arab, Jepang, Eropa, dan Papua atau Melanesia. Dalam artikel tersebut membahas bahwa di Pulau Sumba bagian barat menunjukkan mayoritas dari Melanesia atau di Papua, sedangkan di Sumba Timur mayoritas Austronesia. Jadi nenek moyang orang Nusa Tenggara Timur itu berasal dari campuran beberapa ras. Lalu bagaimana dengan penelitian arkeolog di Sumba? Pada tahun 1956, penelitian oleh Van Hekkeren ada pecahan gerabah. Pada masa lalu orang sudah hidup di Sumba. Hasil penelitian oleh Van Hekkeren di Melolo lalu dilanjutkan sampai pada tahun 2016 sampai 2018. Di mana Pusat Penelitian Arkeolog Nasional yang dipimpin oleh Dr. Retno Handini kemudian menemukan situs Lambanapu yang sangat fenomenal, di mana salah satu tujuannya adalah mengetahui posisi Lambanapu dalam persebaran dan perkembangan leluhur Austronesia dan budayanya di Sumba. Dan salah satu tempat yang dijadikan lokasi penelitian utama di Sumba adalah di Lambanapu atau dikenal dengan situs Lambanapu. Lalu apa yang ditemukan oleh para arkeolog? Yang pertama, satu kubur di masa prasejarah di Sumba Timur yang menunjukkan selain di situ ada kubur di sekitarnya adalah hunian. Dari hasil pertanggalan bahwa di Lambanapu sudah ada kehidupan manusia kurang lebih itu 2000 tahun yang lalu.
Dan yang terakhir ada bentang alam Sumba di masa lalu sangat berbeda dengan masa kini, di mana manusia purba dulu hidup dekat pantai dan muara sungai Kampaniru. Bentang alam di Pulau Sumba ada 4, di mana ada berundak, perbukitan, karst, dan pegunungan. Pulau Sumba terbentuk karena pengangkatan, bukan karena tumpukan lempeng. Selain bentang alam Sumba yang berbeda, apalagi temuan di situs Lambanapu, di mana ada para arkeolog menemukan satu kubur yang berisi kerangka manusia, tempayan kubur, mangkok dari perunggu, manik-manik dari kerang. Hasil analisis rangka di situs Lambanapu secara genetik ada campuran antara ras Mongoloid dan ras Austromelanesia, di mana menunjukkan adanya campuran. Apa yang kita pelajari dari situs tersebut bahwa adanya campuran genetik pada gelombang migrasi manusia di Nusantara termasuk di Sumba. Mulai sejak 60.000 tahun oleh Homo sapiens berkembang sekitar 12 tahun yang lalu. Keturunan lanjut yang mencirikan karakter khas yang disebut ras Australomelanesid. Selanjutnya, gelombang berikut yaitu ras Mongoloid dan berinteraksi dengan Australomelanesid, dan disitulah adanya percampuran genetika dan menghasilkan saya dan teman-teman. Jadi untuk asal-usul leluhur orang Sumba kurang lebih seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.